Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada hari ini saudara? Salam jumpa kembali dengan saya ya, yaitu dalam renungan ibadah pertengahan minggu setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Yang biasanya kita dulu sebelum pandemi ini kita mengadakan ibadah secara onsite di gereja setiap hari Kamis. Namun sudah beberapa lamanya kita tidak bisa bertemu dalam setiap ibadah hari Kamis. Saudaraku, biarlah kita berdoa terus ya, supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semuanya bisa kembali beribadah bersama-sama. Dan ibadah hari Minggu juga untuk beberapa saat lamanya kita pun masih secara online. Saudaraku, kita terus berdoa. Dalam keadaan kondisi seperti ini, memang kita harus mengikuti apa yang pemerintah terapkan, saudara. Demi keamanan kita sekalian, demi kesehatan kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan awali hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami siap Tuhan untuk mendengar bersama-sama belajar akan renungan firman-Mu yang akan memberikan nasihat buat kami semuanya. Urapi hamba-Mu Tuhan saat ini, urapi juga seluruh keluarga kami yang mendengar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar renungan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin membawakan satu tema dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu tetap semangat. Katakan sama-sama saudara, tetap semangat. Amin, haleluya. Saudaraku, bagaimana kita bisa semangat? Ya, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa semangat kalau dalam kondisi seperti ini yang penuh dengan beban berat, pergumulan, penderitaan, kesulitan. Mungkin sulit saudaraku, tetapi berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kita selalu diingatkan di dalam firman Tuhan. Kita selalu setia, taat untuk membaca firman Tuhan. Dan disinilah ada banyak janji-janji Tuhan, iya dan amin. Ada banyak disinilah nasihat-nasihat, perintah-perintah Tuhan yang harus kita turuti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tetap semangat ya. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam kitab Amsal Perjanjian Lama, saudara. Kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, sungguh firman Tuhan ini mengatakan orang yang bersemangat, ya, berarti kalau kita bersemangat, kalau saya Bapak Ibu sekalian bersemangat dalam kondisi apapun, ya, terlebih dalam kondisi yang sulit dan menderita kita dapat menanggung penderitaan itu kalau kita semangat. Kalau kita nggak semangat, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bersama-sama. Lalu pertanyaannya, dari mana bisa timbul rasa semangat itu datang? Ya, kalau hati kita sedang duka, hati kita sedang kecewa, hati kita sedang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, bagaimana rasa semangat itu bisa datang, saudara? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan membawakan ada 3 hal sumber dari mana datangnya semangat itu buat kita sekalian. Kita mau belajar sama-sama ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, semangat yang pertama bisa datang dari Dia, Yesus, Allah Bapa kita, Raja di atas segala raja. Dia sanggup memberikan semangat buat kita sekalian. Ada ayatnya saudaraku, ya. Ada ayatnya, yaitu kita akan baca bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya
pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ya. Puji nama Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita lelah, Yesus memberikan semangat yang baru. Puji Tuhan. Ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu semangat yang datang dari Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita mungkin sebagai orang tua, suami istri, kaum bapak, kaum ibu, sudah mulai tidak berdaya menanggung kehidupan ini, banyak penderitaan. Tetapi Dia, Allah kita, sanggup memberikan semangat yang baru. Mari kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Ketika anak-anak muda sudah mulai letih, lesu, saudaraku, Dia memberikan semangat yang baru. Mari kita bangkit. Yesus Allah kita, Dia memegang kita sekalian. Puji nama Tuhan. Semangat yang kedua itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Kalau Yesus Allah kita bisa memberikan semangat buat kita, tetapi kalau diri kita sendiri tidak memberikan semangat, tidak timbul dari diri kita sendiri, bagaimana kita mampu menjalani? Saudara, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan semangat buat kita, kita pun harus memberikan semangat juga dari dalam diri kita sendiri. Ayatnya kita akan baca di dalam kitab Kejadian, masih perjanjian lama, ya. Kitab Kejadian, saudaraku, yaitu ayatnya yang pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-27. Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya karena yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Saya akan bacakan ulang, saudaraku. Kejadian 45 ayat yang ke-27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ingat kisah seorang Yakub, saudaraku. Dia mempunyai 12 keturunan, ya. Dan ketika didengarnya bahwa Yusuf sudah mati, ya saudaraku, Yakub menjadi patah hati, kecewa. Nah, namun ketika ada berita kembali, ketika menjelang akhir kehidupan Yakub, dia mendengar berita yang begitu sukacita. Namun dia juga mungkin rasa ada tidak percaya, ya, bahwa itu Yusuf masih hidup, saudaraku. Dikatakan di sini, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, ya, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Saudara, Yakub yang tadinya sudah kecewa, sudah lemah, sudah patah hati, patah semangat. Walaupun anak-anaknya yang lain masih hidup, tapi seorang Yusuf ini, dia dengar bahwa Yusuf sudah mati karena dijual, ya, menjadi budak di Mesir. Tetapi Yusuf menjadi seorang raja. Ketika mendengar hal itu, saudara, walaupun ada rasa ketidakpercayaan di hatinya Yakub, tapi saat itu timbul dari hatinya Yakub,
dari dirinya Yakub semangat ketika dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Saudara, mari dari diri kita sendiri kita juga harus timbul rasa semangat supaya hidup kita terbebas dari penderitaan. Dan sumber yang ketiga, saudaraku, ya, yang saya ingin bagikan buat kita sekalian, yaitu semangat bisa datang dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita. Saudaraku, mari kita akan membaca kisah Ayub, ya. Kisah Ayub, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Maafkan ya kalau mungkin ada beberapa ayat yang harus saya bacakan pada malam hari ini buat kita sekalian. Baik, kisah Ayub, ya, kita baca dalam Ayub pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dan dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayub ketika menderita malapetaka datang kepadanya, saudaraku, mempunyai sahabat-sahabat yang setia. Sahabatnya datang. Sahabatnya tidak meninggalkan Ayub. Sahabatnya datang memberikan semangat buat Ayub. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita pun harus bisa mempunyai sahabat, harus bisa mempunyai teman dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya sahabat kita juga, teman-teman kita juga, dia bisa memberikan semangat buat kita sekalian. Saudara, yang ketiga, semangat bisa datang dari sahabat kita, dari teman-teman kita. Puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Seperti dalam ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, saudaraku, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, seorang sahabat bisa menaruh kasih. Mari kita berusaha untuk kita bisa berteman, bersahabat dengan orang-orang lain. Karena mereka juga ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya juga, semangat mereka juga sangat berguna buat kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tetap semangat, saudara, menjalani kehidupan ini, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap semangat, saudara. Maka kita akan mampu menanggung penderitaan kita. Kita akan mampu menanggung segala beban pergumulan kita. Kita akan mampu bangkit kembali dari keterpurukan sekalipun. Dan hidup kita boleh merasakan anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Hai kaum muda, hai kaum bapak, hai kaum ibu, anak-anakku, mari kita tetap semangat. Shalom, kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami, roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Semangat dalam menghadapi kehidupan ini, semangat dalam bekerja, semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, semangat dalam hal apapun Tuhan. Walaupun hal ini sangat sulit, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau sanggup memberikan semangat yang baru kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima berkat
daripada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Tetap semangat ikut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.